Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi saya bersama kelompok saya, yaitu tentang universalitas ajaran Islam dan prinsip Islam berkemajuan. Yang beranggotakan Siti Syaira, saya sendiri, dan Intan Dihni Arsyika. Jadi, di bab ini saya akan membahas 5 poin, yaitu tentang Islam agama yang universal, terus tantangan zaman dan keluasan Islam, yang ketiga ada karakteristik ajaran Islam, yang keempat prinsip Islam berkemajuan, dan yang terakhir ada indikator Muslim berkemajuan. Yang pertama ada Islam sebagai agama universal. Definisi agama Islam yaitu adalah agama universal yang mengajarkan kepada manusia mengenai berbagai aspek kehidupan, baik kehidupan yang sifatnya duniawi maupun yang sifatnya ukhrawi. Atau juga ada definisi Islam adalah agama yang universal, yaitu agama yang pemberlakuannya tidak dibatasi oleh tempat dan waktu tertentu. Dia sesuai untuk semua golongan manusia. Selanjutnya ada ciri-ciri keuniversalan Islam. Yang pertama ada agama Allah. Agama Islam bersumber dari Allah berupa wahyu langsung, Al-Quran. Yang kedua, mencakup aspek keseluruh kehidupan, baik individu, masyarakat, bernegara, dan lain-lainnya. Yang ketiga, berlaku untuk semua umat sampai akhir zaman. Yang keempat, sesuai dengan fitrah manusia. Yang kelima, menempatkan akal pada tempat yang sebaik-baiknya. Yang keenam, menjaga rahmat bagi alam semesta. Lalu ada tantangan zaman dan keluasan Islam. Masyarakat memiliki kecenderungan selalu berubah, kadangkala perubahan itu berlangsung secara tiba-tiba dan serentak. Kemunduran umat Islam dalam beberapa abad terakhir bersumber dari kesalahan dan penyimpangan sebagian besar umat Islam dalam memahami ajaran agamanya. Kata modern disebut dengan modernisme. Maka kata ini berarti gerakan yang bertujuan menafsirkan kembali doktrin tradisional, menyesuaikannya dengan aliran-aliran modern seperti filsafat, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Umat Islam sering dihadapkan pada sebuah tantangan. Di antaranya adalah menjawab pertanyaan tentang di mana posisi Islam dalam kehidupan modern, serta bentuk Islam yang bagaimana yang harus ditampilkan guna menghadapi modernisasi dalam kehidupan publik, sosial, ekonomi, hukum, politik, dan pemikiran. Yang dimaksud dari akibat modernisasi di sini adalah perubahan yang biasanya terjadi bersamaan dengan usaha modernisasi. Lalu, 3 sikap Islam terhadap hukum Islam dalam merespon perkembangan modern. Yang pertama, kelompok orang yang ingin mempertahankan fiqh sebagaimana yang terdapat dalam kitab kuning. Kelompok ini tidak membedakan secara tegas hukum yang harus dan stabil dan hukum yang bisa berubah. Yang kedua, ada kelompok lain berdapat umat Islam harus maju dan dapat hidup tenang di abad modern ini dengan tetap mentaati ajaran agamanya. Dan yang terakhir, kelompok orang yang berpandangan untuk mengejar ketertinggalan umat Islam dan menyesuaikan diri dengan kemajuan abad modern, pintu ijtihad harus dibuka secara bebas. Yang selanjutnya ada karakteristik ajaran Islam dan prinsip Islam berkemajuan. Karakteristik ajaran Islam. Yang pertama, melanjutkan tradisi tauhid. Yang kedua, agama fitrah. Yang ketiga, menyempurnakan agama yang terdahulu. Dan yang keempat, mengintegrasi iman, ilmu, dan amal.
Selanjutnya ada prinsip Islam berkemajuan. Definisi Islam berkemajuan yaitu dengan mengembangkan etos dari surat Al-Asr, bukan sekedar berbicara tentang kewajiban menyantuni orang-orang miskin, tetapi juga berkewajiban berproses untuk membentuk peradaban utama. Muhammadiyah merupakan gerakan pencerahan menuju Indonesia berkemajuan. Prinsip Islam berkemajuan secara historis termasuk Islam berkemajuan memang bukan murni berasal dari Muhammadiyah, sebab istilah ini telah masyhur dalam perdebatan di Sarekat Islam, terutama di jajaran CSI. Mengutip sumber Takashi Shiraisi 2005, pengertian Islam berkemajuan yang berkembang di SI tampaknya lebih pada usaha mengimplementasikan ajaran Islam sejalan dengan perkembangan zaman modern. Namun demikian, Muhammadiyah mampu merebut istilah dan mengisi tafsir Islam berkemajuan sesuai dengan kepentingan persyarikatan pada waktu itu. Pilar-pilar Islam berkemajuan. Yang pertama ada tauhid yang murni. Tauhid adalah doktrin sentral agama Islam. Tauhid adalah pintu gerbang Islam. Yang kedua, memahami Al-Quran dan As-Sunnah secara mendalam bagi Muhammadiyah. Beragama harus berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Muhammadiyah melarang sikap taklid, beribadah tanpa dasar-dasar, dan pemahaman yang mendalam. Muhammadiyah mengajak umat Islam untuk senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah, dan menjadikannya dasar dalam beribadah dan bermuamalah. Yang ketiga, melembagakan amal solih yang fungsional dan solutif. Iman tidak akan sempurna tanpa amal solih. Tetapi bagi Muhammadiyah, amal solih bukan semata-mata ritual ibadah mahdah semata, tetapi berupa karya yang bermanfaat, merefleksikan kerahmatan Islam dan kasih sayang Allah. Yang keempat, berorientasi kekinian dan masa depan. Salah satu sebab kemunduran umat Islam adalah romantisme pada masa lalu yang berlebihan. Tidak ada keraguan bahwa kaum muslim telah berhasil mencapai kejayaan melalui karya-karya yang mengagumkan. Yang kelima, bersikap toleran, moderat, dan suka bekerja sama. Yang kedua, ada indikator muslim berkemajuan. Indikator muslim berkemajuan yaitu meliputi 1. Menjaga kebersihan, 2. Gemar menuntut ilmu, 3. Menjadi generasi berkemajuan yang ikhlas, 4. Giat beramal, 5. Mampu menjadi sumber keteladanan. 6. Nilai tauhid, 7. Visi peradaban, 8. Strategi keilmuan, dan yang terakhir ada pembaruan aplikasi manhaj. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.